Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallima tasliman katsira, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini seperti biasa kita bisa beraktivitas di pagi hari. Alhamdulillah, Allah dengan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah gerakkan hati kita, langkah kita menuju tempat yang penuh berkah ini. Didahului dengan mendirikan salat subuh dan dilanjutkan dengan kajian rutin kita ini, kajian terjemahan Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya dalam aktivitas kita, dan Allah mudahkan segala urusan kita. Kita diberikan ilmu yang manfaat, bermanfaat di dunia, terlebih lagi bermanfaat untuk kehidupan lebih kekal, kehidupan akhirat. Lupa salat beserta salam tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke ayat 84 sekarang ya. Ini masih tentang perjanjian yang diambil ya, yang Allah ambil kepada Bani Israel. Siapa Bani Israel itu? Ya, anak Nabi Yakub ya. Jadi sumpah-sumpah ini yang ada di dalam kitab Torah mereka, atau Ten Commandments ya, 10 perintah Tuhan ya. Jadi isi perjanjian ini termaktub dalam kitab suci mereka. Allah ulang lagi ya, untuk mengingatkan Bani Israel akan sumpah yang pernah Allah ambil. Kita baca ayatnya, surat Al-Baqarah ayat 84 ya. Kemarin isi perjanjiannya adalah untuk tidak menyekutukan Allah, kemudian ya berbuat baik kepada kedua orang tua, pada kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin ya, berkata yang baik, yang benar, yang jujur ya, pada manusia, lalu mendirikan sholat dan ya menunaikan atau membayarkan zakatnya. Nah, jadi perjanjiannya berikutnya kita baca sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna ولا تخرجون
فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Perjanjian berikutnya adalah ya. Kenapa sih? Beda. Oh. Ada yang hilang. Wa in akhadna wa in dan ketika ya akhadna kami mengambil mitsaqakum perjanjian kalian. Kalian itu siapa? Bani Israel. Kemarin sudah disebutkan mitsaqa Bani Israel. Sekarang Bani Israel ini cukup digantikan dengan orang kedua ya, kalian. Kaliannya berarti ya Bani Israel. Apa perjanjian berikutnya? La tasfikuna, la tidak. Niat tasfikun ini sudah ini di ayat tentang apa namanya Nabi Adam. Wa yasfikun dima, safaka yasfiku. Apa artinya? Menumpahkan. Ya. La tasfikuna, tidaklah tasfikuna kalian menumpahkan. Dima, nah sama ini sudah juga. Wa yasfikun dima, ya kan? Ya. Apa dima? Darah. Dima ini bentuk jamak ya. Bentuk jamak dari dam. Dam itu berdarah ya. Damun.
tidaklah kalian menumpahkan dima'akum darah-darah kalian. Ya, artinya tidak boleh ada pertumpahan darah. Ya. Wala dan tidak. Kosakata baru akhraja yukhriju di sini bisa yang pertama artinya mengeluarkan. Yang kedua bisa artinya mengusir. Mungkin kalau di sini lebih tepatnya artikan mengusir. Pasti di kamus itu mengeluarkan artinya. Ya. Kalau di kamus mengeluarkan kan? Mengeluarkan atau mengusir di kamus? Ya, di sini kita sesuaikan saja maknanya. Bisa artinya mengeluarkan atau maksudnya adalah mengusir. Ya. Tukhrijuna kalian mengusir. Anfusakum diri-diri kalian. Ya maksudnya tidak boleh saling mengusir sesama kalian. Min diarikum dari diar, jamak dari dar, rumah-rumah kalian. Ya. Tidak boleh saling mengusir. Ini sama sesamanya saja saling mengusir, gitu ya. Kita ulangi. Wa in akhadna mitsaqakum la tasfikuna, kalian menumpahkan dima'akum wala tukhrijuna, kalian mengusir anfusakum min diyarikum dari rumah-rumah kalian. Sekali lagi saya bacakan. Wa in akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wala tukhrijuna ya anfusakum min diyarikum. Berarti ada dua ya, tidak boleh ya ada pembunuhan gitu kan, dan tidak boleh ada pengusiran. Ya. Kita langsung terjemahkan ya. Dan ketika kami mengambil perjanjian kalian, tidak kalian menumpahkan darah-darah kalian, dan tidak dari rumah-rumah kalian. Ya, diri-diri kalian ini maksudnya sesama kalian. Tidak boleh saling sesamanya kok saling mengusir gitu ya. Coba ibu-ibu yuk sama-sama bu, ibu-ibu dulu kita terjemahkan. Dan ketika perjanjian kalian, tidaklah kalian menumpahkan darah-darah kalian, dan tidak kalian mengusir diri-diri kalian dari rumah-rumah kalian. Ya, coba ayo. Dan ketika mengambil perjanjian dari rumah-rumah kalian. Ya. Summa kemudian aqrartum kalian berikrar. Gampang ya. Aqrara yuqriru berikrar. Artinya kalau berikrar itu apa? Mau mengambil sumpah tersebut. Ya, berikrar. Kemudian kalian berikrar wa antum dan kalian tashhadun, kalian menyaksikan. Apa tasyahud? Kalian menyaksikan. Kalau saya menyaksikan, saya bersaksi. Asyhadu. Syahadat ya. Coba kita ulangi sama-sama ya, gampang ya. Nih dari awal ayat mari. Dan ketika kami mengambil perjanjian kalian, tidak kalian menumpahkan darah-darah kalian, dan tidak diri-diri kalian dari. Kemudian kalian berikrar dan kalian menyaksikan.
ketika kami mengambil perjanjian kalian, tidaklah kalian menumpahkan darah-darah kalian dan tidak mengusir diri-diri kalian dari rumah-rumah kalian. Ya, kemudian kalian berikrar dan kalian menyaksikan. Ya, kalian menyaksikan. Ya, berikrar di sini artinya mau mengambil sumpah tersebut, gitu ya. Ibu-ibunya Bu, ada yang coba sekarang? Dan ketika kami mengambil perjanjian kalian, tidaklah kalian menumpahkan darah-darah kalian, dan tidak kalian mengusir diri-diri kalian dari rumah-rumah kalian. Kemudian kalian berikrar dan kalian menyaksikan. Alhamdulillah. Ya, luar biasa. Kita lanjutkan. Ya. Tapi Allah jelaskan kenyataannya. Summa kemudian antum kalian haulai kalian ini haulai ini syarat ya. Bisa semua ini, bisa mereka ini. Nah, kalau di sini mungkin kalian ini. Apa haulai? Kalian ini, maksudnya kalian semua ini, gitu ya. Syaratnya. Kalian ini, mereka ini semua ini sama ya. Tujuannya untuk kalian. Haulai. Ya, kalian ini taqtuluna kalian membunuh. Apa taqtuluna? Ya, padahal tadi tidak boleh ada pembunuhan. Ya, kalian membunuh anfusakum, diri-diri kalian. Maksudnya diri-diri kalian ini sesama kalian, ya. Kalian membunuh sesama kalian. Wa tukhrijuna kalian mengusir fariqon segolongan. Apa fariqon? Segolongan. Firqah, firqah itu sering dengar kata firqah ya? Firqah, golongan. Ya. Segolongan minkum dari kalian. Ya. Segolongan dari kalian mengusir, nah gitu ya. Min diarihim dari rumah-rumah mereka. Ini sudah hitam semua ini. Ya. Rumah-rumah mereka ini berarti segolongan kalian mengusir sebagian yang lain gitu ya. Kemudian, nah ini harus alurnya bisa harus dipahami juga nih ya. Karena di sini perjanjian berikutnya, nah itu ya. Cuma di sini menjelaskan keadaannya sebetulnya artinya tetap perjanjian ini yang disebutkan gitu ya. Tadhaharuna kalian saling membantu. Apa tadhaharuna? Ya, kalian saling membantu, kalian saling menolong. Alaihim atas mereka. Ya, bil ismi dengan dosa. Ya, dengan perbuatan dosa. Apa ismun? Dosa. Ya, dengan sa. Kalau dengan sin ismun. Apa ismun? Nama. Ya. Bil ismi. Ya, ismun itu dosa. Sa ya, dengan sa kecil ya. Jangan dibacanya bil ismi. Bil ismi nanti dengan nama. Ismun ya. Ismun nama. Kalau ismun dosa. Ya. Berarti tidak boleh ya. Menolong bil ismi ini maksudnya apa? Ya, saling menolong dalam perbuatan maksiat. Ya, dengan dosa. Wal udwan dan permusuh. Berarti tidak boleh saling menolong dalam perbuatan dosa dan dalam permusuh. Nggak boleh ya. Kalau saling menolong itu dalam kebaikan, bukan dalam perbuatan dosa ya. Nah, ini isi perjanjian berikutnya. Berapa tadi dengan yang tadi? Yang tadi berapa? 2. Kalau dengan ini 3 gitu ya. Ini kalau di perjanjian di ayat ini langsung dijelaskan larangannya. Artinya larangan ini menandakan apa? Isi perjanjiannya juga. Ya, tidak boleh ada saling tolong menolong ya dalam dosa atau dalam perbuatan dosa, dan dalam permusuhan nggak boleh saling menolong ya untuk bermusuhan.
Berarti 3 sama ini ya. Kita ulangi, tazaharuna, kalian saling menolong alaihim atas mereka bil ismi dengan dosa wal udwan dan permusuhan. Kalau ini sudah ingat semuanya dari awalnya. Bah, kita ulangi. Summa antum haulai, ya ini atau kalian ini atau kalian semua ini boleh ya. Taqtuluna, kalian membunuh. Oh, berarti ini dilanggar gak perjanjiannya? Dilanggar. Di ayat sebelumnya apa? Tidak boleh tislatas fikuna dima aku. Pada kenyataannya taqtuluna anfusakum, kalian membunuh anfusakum. Berarti dilanggar ini perjanjiannya. Wa tukhrijuna, dan kalian mengusir. Di ayat sebelumnya la tukhrijuna, tidak boleh mengusir. Ya, ternyata wa tukhrijuna, kalian mengusir. Kata Allah, kalian mengusir fariqon, segolongan minkum, dari kalian. Ya, segolongan dari kalian mengusir min diarihim, dari rumah-rumah mereka. Artinya sebagian ya mengusir sebagian yang lain. Tazaharuna, kalian saling membantu alaihim atas mereka, segolongan tadi ya bil ismi, dengan dosa wal udwan dan permusuhan. 3 nih perjanjiannya ya. Coba kita langsung terjemahkan sama-sama ya. Kemudian kalian ini semua ini kalian membunuh diri-diri kalian dan kalian mengusir segolongan dari rumah-rumah mereka. Kalian saling membantu atas mereka dengan dosa dan permusuhan. Ya, perjanjiannya dilanggar. Ya, bahkan ditambah nih, ya, saling membantu dalam ya perbuatan dosa. Coba Bu sama-sama yuk, sama-sama kita terjemahkan membantu. Kemudian kalian membunuh diri-diri kalian dan kalian mengusir segolongan dari kalian dari rumah-rumah mereka. Kalian saling membantu atas mereka dengan dosa dan permusuhan. Mana nih yang lain suaranya nih? Ayo Pak, lanjutkan sama-sama dulu ya, semantum. Kemudian kalian membunuh diri-diri kalian dari rumah-rumah mereka. Kalian atas mereka dan permusuhan. Ya, tidak boleh kalau dalam perbuatan dosa itu saling membantu. Ya, seharusnya tazahharu atau ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, kita lanjutkan dulu, cukup panjang ya. Perjanjian berikutnya ya. Sambil dikasih keterangan ada perjanjiannya. Kalau di ini ya, ini pelanggarannya langsung yang disebutkan. Pelanggaran itu berarti menunjukkan ada perjanjiannya gitu ya. Kalau di ayat berikutnya tadzaharuna ini kan pelanggarannya yang disebutkan. Artinya apa? Artinya pelanggaran ini menunjukkan bahwa ya ada perjanjiannya kan gitu. Ya. Berarti perjanjiannya adalah tidak boleh saling membantu ya dalam perbuatan dosa. Berikutnya wa'in, dan jika ya, ini kum kalian, mereka.
Huwa apa huwa? Buat dia. Dia. Nah, dia ini umum ya. Dia ini sebagai kata ganti ya, bisa untuk orang, bisa untuk benda. Apa saja yang digunakan, yang penting isimnya muzakkar ya. Dan jika yaktu mereka mendatangi, apa yaktu? Mereka mendatangi. Maksudnya mereka ini apa? Sebagian. Tadi kan sudah fariqan. Merekanya kebenaran sebagian dari. Nah, jadi harus jelas juga nih ya. Mereka ini siapa mereka? Sebagian kalian gitu ya. Yaktu mereka mendatangi. Apa yaktu? Mereka mendatangi, datang, atayati ya. Mereka mendatangi kalian. Usaro, tawanan-tawanan, atau boleh kita tambahkan sebagai tawanan-tawanan. Apa usaro? Sebagai tawanan-tawanan ya. Sebagian kalian mendatangi kalian gitu ya, sebagai tawanan. Usaro, tawanan-tawanan. Kita tambahkan sebagai boleh ya. Kita sesuaikan saja lah biar enak ya. Ini insyatiah namanya. Maka jawabnya apa? Tufadu ya. Fada yufadu ya. Tufaduhum, kalian menembus. Apa tufadu? Hum mereka. Berarti apa? Kalau ada tawanan harus ditembus. Nah, kan? Ulangi ya. Wa'in dan jika yaktukum mereka mendatangi kalian ya, datang atau mendatangi sama ya. Usaro sebagai tawanan-tawanan. Tufaduhum, kalian menembus mereka. Berarti yang keberapa ini? Apa? Perjanjiannya keberapa ini? Di ayat yang kita bahas ya. 1, tidak boleh membunuh. 2, tidak boleh mengusir. 3, tidak boleh saling membantu dalam dosa ya. Berarti yang keberapa ini? 4 ya. Di ayat ini, belum ayat yang kemarin ya. Berarti kalau ada tawanan harus ditembus. Sekali lagi, wa'in yaktukum kalian yaktu mereka kalian mendatangi kalian. Mereka mendatangi usaro ya, tawanan-tawanan. Tufaduhum, kalian menembus. Wahua, dan ia ini maksudnya itu sebetulnya kepada benda ini ya. Ianya ini untuk apa? Menembus ya. Penebusan tawanan itu pun muharramun, apa? Diharamkan alaikum, atas kalian ya. Jadi ini perhatikan nih buahnya. Ini nanti kembali kepada ikhraj. Ikhraj ini artinya apa? Pengeluaran, maksudnya adalah pengusiran. Ya, kalau di kamus pengeluaran. Jadi kalau pengeluaran bulanan. Ikhraj artinya pengusiran. Apa ikhraj? Ikhrajuhum, pengusiran mereka. Nah ini perhatikan kalimatnya nih, agak muter-muter sebetulnya ya, supaya tidak pusing. Saya sederhanakan. Huwa ini adalah kata ganti untuk ikhraj. Apa ikhraj tadi? Pengusiran. Ya. Mereka ini ada yang dilanggar perjanjian, itu mengusir. Ya. Tapi ada satu perjanjian yang dilaksanakan oleh mereka, apa? Ya, menebus tawanan. Padahal mengusir itu sama-sama diharamkan. Kok dikerjakan gitu ya, sedangkan yang tadi ya menebus itu malah ya dilaksanakan.
Artinya dari empat perjanjian ini hanya ada berapa yang dilaksanakan? Enggak ya, perjanjiannya yang dikerjakan, perjanjiannya yang dilaksanakan, yang ditunaikan. Satu, apa? Menebus saja. Sedangkan mengusir itu diharamkan. Ya, kok kalian kerjakan mengusir ini? Mestinya harus ditinggalkan dong. Dari empat perjanjian ini yang ditunaikan hanya satu, menembusnya saja. Padahal mengusir itu sama diharamkannya juga atas mereka. Kan seharusnya semuanya dilaksanakan. Tidak boleh mengusir, tidak boleh membunuh. Kalau ada tawanan harus ditebus, ya. Harusnya kan seperti itu, ya. Artinya apa, Bu? Artinya mereka ini dipilih dalam melaksanakan kewajiban. Itu maksudnya, ya. Wahwa padahal ianya ini untuk apa tadi? Untuk ikhraj, ya. Jadi huanya ini menjelaskan kata benda yang ada di depannya. Wahwa dan ia, gitu ya. Ianya maksudnya apa? Ikhraj. Muharram, apa muharram? Diharamkan alaikum ikhrajuhum, pengusiran mereka itu sama diharamkannya atas kalian, kan gitu. Bisa dipahami tidak? Bisa ya? Sekali lagi, di ayat ini perjanjiannya ada berapa? Satu, latas fikuna dima apa? Ya, tidak boleh ada pertumpahan. Apalagi tidak boleh ada pengusiran atau tidak boleh saling mengusir. Apalagi ini nih, tidak boleh saling membantu dalam dosa. Dan yang terakhir, jika ada tawanan harus ditebus. Berarti yang dilaksanakan yang mana? Cuma ditebus doang. Kalau ada tawanan ditebus. Padahal mengusir itu, ini kan hanya Allah ini hanya menggambarkan salah satunya. Artinya dari keempat yang dijelaskan di ayat ini hanya satu yang mereka kerjakan, ya. Mengusir itu kok sama diharamkan atas kalian, gitu. Kok kalian malah melanggar perjanjian tersebut, gitu ya. Itu maksudnya. Nanti makanya di ayat berikutnya nih yang menentukan. Kita ulangi dulu ya. Wa in ya tukum, mereka mendatangi kalian, ya, merekanya ini sebagian kalian. Usaro, sebagai tawanan-tawanan. Tufaduhum, kalian menebus mereka. Wahwa, dan ia muharramun, diharamkan alaikum ikhrajuhum, pengusiran mereka. Wahwa, yaitu ikhraj, wanya untuk ikhraj, ya. Padahal ikhraj itu sendiri adalah sama diharamkannya atas kalian, gitu ya. Coba kita ulangi sama-sama Bapak Ibu, langsung terjemahkan. Wa yatukum, dan jika sebagai tawanan-tawanan kalian menebus mereka, dan dia diharamkan atas kalian pengusiran mereka, ya. Jadi maknanya seolah-olah gini, wa ikhrajuhum huwa muharramun alaikum, gitu. Wa ikhrajuhum, dan pengusiran mereka, huwa iya, muharramun alaikum, diharamkan atas kalian, gitu ya. Seolah-olah seperti itu kalau kita terjemahkan. Wa ikhrajuhum, gitu ya. Huwa muharramun alaikum, ya. Kalimatnya takut bikin pusing, saya sederhanakan. Kita lanjutkan. Afatu'minuna
Maka apakah tu'minuna kalian beriman bi ba'dil kitabi dengan sebagian kitab. Kalian beriman ini maksudnya kalian melaksanakan sebagian kitab saja. Wa takfuruna, dan kalian kafir, kalian ingkar bi ba'din dengan sebagian yang lain. Artinya mereka hanya pilih. Ada yang menguntungkan dikerjakan, kalau merugikan ya tidak dikerjakan gitu ya. Kita ulangi. Afatu'minuna, maka apakah kalian beriman bi ba'dil kitab dengan sebagian kitab, wa takfuruna, dan kalian kafir bi ba'din dengan sebagian yang lain. Ini tanda tanya ini. Ya, tanda tanya. Berhenti di situ. Bagusnya berhenti di situ. Coba langsung kita terjemahkan. Maka apakah kalian beriman dengan sebagian kitab dan kalian kafir dengan sebagian yang lain? Tanda tanya. Ba'din dengan sebagian yang lain. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Selesai ya. Fama, maka tidak. Ingat, kalau ada ma, perhatikan nih, diikuti dengan apa ini? Illa. Jauh atau dekat, pasti artinya ma itu artinya apa? Tidak. Wa ma Muhammadun illa rasul. Ini ilahnya agak jauh nih. Tetap artinya tidak. Ya, jauh dekat artinya kayak angkot lah, jauh dekat 5.000. Maka tidaklah jaza'u balasan. Apa jaza? Balasan man, orang yang yaf'alu, dia mengerjakan zalika, itu berarti mengerjakan apa? Mengerjakan pelanggaran tadi, yang melanggar yang sudah ya ditetapkan atau diambil sumpahnya. Minkum, dari kalian, illa khizyun, kehinaan. Apa khizyun? Kehinaan fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. 3 ya. Jaza, apa jaza artinya tadi? Balasan. Yaf'alu, dia mengerjakan. Kalau saya mengerjakan apa? Af'alu ya. Khizyun, apa khizyun? Kehinaan. Ya. Haji jaza. Haji balasan berarti. Pak Haji balasan enggak enak. Ulangi, fama, maka tidaklah jazau, balasan man yaf'alu dzalika, mengerjakan itu, minkum, illa khizyun, kehinaan, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Ya, kita langsung terjemahkan. Maka tidaklah balasan orang yang dia mengerjakan itu dari kalian kecuali kehinaan. Ya. Jadi kehidupan dunia, ya, ada kehinaan Allah, turunkan kehinaan. Wa yaumal qiyamati, dan pada, boleh tambahkan pada lah ya, dan pada hari kiamat. Jadi kalau di dunia dapat kehinaan, pada hari kiamat yuradduna, mereka dikembalikan. Rodda yarud itu mengembalikan, ya, makanya ar-riddah itu artinya kembali, ya. Kalau dalam fikih itu kan ada ar-riddah itu artinya murtad, ya, kembali kepada agama sebelumnya. Yuradduna, mereka dikembalikan.
Kalau saya dikembalikan Raddu aku dikembalikan ya. Yuradduna mereka dikembalikan ila kepada asyaddil azab, sekeras-kerasnya siksa. Wa mallahu dan tidaklah Allah. Ini ada bi nih. Ini sudah saya sering terangkan bi di sini, ba. Tidak selalu artinya dengan. Ya, ini mulai kita tambahkan ya wawasan kita tentang huruf ba. Ba itu kan ada 14. Ya. Di antara fungsi huruf ba itu adalah untuk menguatkan ya, takkid. Coba di surat At-Tin kan ada alaihissallahu, ada huruf ba juga ya. Alaihissallahu, Allah itu bisa saja berfirman alaihissallahu ahkamal hakimin gitu ya. Di sini ada huruf ba ya, ada huruf ba. Di ghafil itu artinya apa? Ghafil artinya apa? Lalai, lengah. Ya. Kemudian ada perhatikan sebelumnya ada huruf ma. Ba di sini, perhatikan Bapak Ibu ya. Ini mungkin supaya kita mudah, tidak mesti setiap ketemu ba itu artinya dengan. Ba ini untuk menguatkan huruf ma. Ma ini artinya apa? Oh, ya. Tidak. Dan tidaklah Allah bighafil ya. Ba-nya untuk menguatkan huruf ma nafinya. Sehingga kalau kata untuk menguatkan ini bisa apa saja, bisa benar-benar, bisa sungguh-sungguh. Gitu ya. Kalau di sini mungkin artinya boleh kita artikan dengan benar-benar. Dan tidaklah Allah benar-benar lalai. Maksudnya apa? Allah benar-benar tidak. Alaihissallahu kamil. Bukan, laisa itu kan bukan. Hanya istifham. Apakah? Laisa bukan. Bukankah? Kan itu. Pertanyaan kan? Alaihissallahu bukankah Allah kamil hakimin, benar-benar hakim yang paling adil, kan gitu. Berarti bab di situ untuk menguatkan kata laisa. Ya, benar-benar hakim yang paling adil, ini sama. Allah benar-benar tidak ghafil. Gitu ya. Banyak tidak mesti artinya dengan. Kalau kita artikan dengan sebetulnya kurang pas. Coba kalau diartikan dengan gimana? Dan tidaklah Allah dengan yang lalai. Nah, itu kurang enak kedengaran itu kurang pas ya. Oke. Jadi kalau dibahas di sini fungsinya untuk takkid, untuk menguatkan. Coba ulangi, wa mallahu, dan tidaklah Allah bighafilin, benar-benar lalai. Kalau kita sederhanakan atau kita sesuaikan, dan Allah benar-benar tidak. Cuma kan karena perkata, itu terjemahkan perkata dulu ya. Ulangi, wa mallahu, dan tidaklah Allah bighafilin, benar-benar lalai. Ya, maksudnya benar-benarnya untuk menguatkan huruf ma yang ada sebelumnya. Amma, dari apa yang ta'malun, kalian kerjakan. Ingat, Allah sekali-kali tidak lalai. Allah benar-benar tidak lalai. Gitu ya. Paham di sini penjelasan saya tentang huruf ba? Bu, bisa dipahami? Ya. Jadi kalau kita ketemu ayat ini banyak nanti, ya, supaya kalau dengan arti bi itu kita artikan dengan saja, ya, cukup agak janggal nantinya ya. Makanya di sini
kita mulai explore lagi macam-macam huruf ya. Artinya di dalam satu huruf saja bahasa Arab itu huruf ba ada 14. Bayangkan ya, ternyata ba itu tidak hanya artinya dengan ya. Fungsinya adalah satu lagi hakim ya. Coba kita ulangi sama-sama dari wa yaumal qiyamah ya. Langsung kita terjemahkan. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada sekeras-kerasnya siksa. Dan tidaklah Allah benar-benar lalai dari apa yang kalian kerjakan ya. Contoh sederhananya tadi di surat At-Tin, alaihissallahu biahkamil. Sama juga kan ada Pak, bukankah Allah dengan hakim yang adil? Enggak nyambung. Maksudnya bukankah Allah yang hakim yang seadil-adilnya, kan gitu ya, lebih pas artinya. Bisa kita ulangi dari awal ayat tadi semua antum ya. Nah, siap ya? Kita terjemahkan sama-sama saja yuk. Kemudian kalian semua ini kalian membunuh diri-diri kalian dan kalian mengusir segolongan dari kalian dari rumah-rumah mereka. Kalian saling membantu atas mereka dengan dosa dan bermusuhan. Dan jika kalian menembus mereka dan ia diharapkan atas kalian pengusiran mereka, maka apakah kalian beriman dengan sebagian kitab dan kalian kafir dengan sebagian yang lain? Maka tidaklah balasan orang yang mengerjakan itu dari kalian kecuali kehinaan di dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan ke sekeras-kerasnya siksa. Kalian kerjakan ya. Ingat, Allah benar-benar tidak lengah. Allah benar-benar tidak lalai ya terhadap apa yang ya kalian kerjakan, yang kita kerjakan ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ringkas pembahasan ini tentang perjanjian yang Allah ambil ya melalui Bani Israil ya, atau kepada Bani Israil. Perjanjian ini ya adalah perjanjian yang Allah ambil sebelum Allah turunkan Al-Quran. Nah, artinya sebelum Allah ya maktubkan dalam kitab suci Al-Quran. Ingat ya, perjanjian berikutnya adalah tidak boleh ya ada pertumpahan darah dan tidak boleh ada pengusiran, tidak boleh saling mengusir. Jadi gini, di di Arab itu ada dua kabilah, dua suku, namanya Aus dan Khazraj. Dua suku ini adalah kabilah dari kalangan orang-orang Ansar yang sebelum Nabi Muhammad tiba di Madinah. Aus dan Khazraj ini adalah penyembah berhala, gitu ya. Kemudian ada beberapa kabilah dari
orang Yahudi. Ya, ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa. Ya. Ada 3 kabilah orang dari Yahudi, Qainuqa, ya, Nadir dan Quraidah. Ya, Bani Quraidah, Nadir dan Qainuqa. Ya, sedangkan kabilah dari Ansor, berarti bukan orang Yahudi, itu 2, Aus dan Khazraj. Ya. Kemudian sebetulnya, ya, Aus Khazraj ini mempunyai sejarah yang panjang. Tentang apa? Tentang saling bermusuhan. Perang terus itu di Madinah. Ya, Aus Khazraj ini kan 2 kabilah yang terbesar. Itu sebelum zaman Nabi, ya, itu perang sampai Nabi bisa mendamaikan. Itu nanti di surat Ali Imran. Di ayat tentang wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafar. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan. Ingat, ya, nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian ketika kalian dulu saling bermusuhan. 120 tahun bermusuhan, Pak, bayangkan. Ya, jadi kalau di Indonesia misalkan ada orang Sunda, orang Batak misalkan, atau orang Sunda, orang Jawa atau macam-macam lah. Itu bermusuhan 120 tahun. Aus Khazraj ini terbesar. Nah, Yahudi jadi kompor. Ya, Yahudi jadi kompor. Kalau namanya kompor, Pak, ya, sumbu pendek gampang meredup. Ya. Makanya Bani Quraidah itu bersekutu dengan Aus dengan Khazraj. Bani Quraidah. Nadir dan Qainuqa itu bersekutu dengan Khazraj. Ya. Jadi dua kabilah dari Yahudi membantu kabilah yang lain, ya, satu kabilah membela yang lain. Ya. Padahal kata Allah, tadhaharun 'alaihim bil itsmi wal 'udwan. Perjanjian yang pertama dilanggar, saling membunuh, Mas. Ya, wa tukhrijuna, ya, saling mengusir. Lalu tidak boleh saling membantu. Nah, pada kenyataannya mereka orang-orang Yahudi ini yang 3 kabilah ini membantu Aus dan Khazraj. Ya. Tapi kalau ada tawanan yang ditebus, tawanan yang ditawan, ya, oleh salah satu musuhnya, misalkan dari Bani Quraidah, ya, itu nanti ditawan oleh Bani Aus, ya, itu nanti ditebus. Padahal larangan yang lain itu pun seharusnya dikerjakan juga. Tidak boleh saling membantu, kemudian tidak boleh saling membunuh, tidak boleh saling mengusir. Loh, yang dikerjakan kok cuma 1, cuma menebus tawanan aja, ya. Yang 3-nya, ya, dilanggar. Seharusnya semuanya dikerjakan. Nah, makanya ditegur oleh Allah. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Ya, apakah kalian ini hanya beriman kepada sebagian kitab saja dan kalian ingkari sebagian yang lain? Kan gitu. Ya. Ya, ini sama nih. Kalau di Yahudi atau Nasrani, mereka itu pilih-pilih. Ya. Babi itu haram. Itu disebutkan dalam kitab Injil. Ya. Sekarang orang Nasrani, mohon maaf, makan babi nggak? Nggak ada haram. Yang haram apa? Celeng, babi hutan. Babi haram. Ya. Yang haram itu katanya babi hutan, celeng. Sama-sama babi. Sapi haram. Oh, yang sapi yang haram itu sapi hutan, kan? Ya. Kebo itu haram gitu. Yang haram itu kebo hutan. Pilih-pilih. Ya. Oh, babi ya, babi aja. Apa bedanya babi hutan dengan babi piaraan? Kan? Apa kita boleh makan kerbau? Ya, apa kalau nemu kerbau di hutan, apa nggak boleh dimakan? Ya boleh. Yang penting kerbau. Apa bedanya? Beda bentuknya. Yang satu berbulu, ya, kalau babi hutan kan lebih banyak bulunya, kan? Ini kan sama juga sebetulnya.
Sama-sama babi. Artinya mereka hanya mengikuti hawa nafsunya saja, melaksanakan perintah ya salah satu perintahnya dan melanggar perintah yang lain. Makanya ditegur oleh Allah, apa tuh minum nabi ba'dil kita wa takfuruna nabi ba'd. Orang Islam jangan pilih-pilih, nggak boleh pilih-pilih. Oh ini ibadahnya enak nih, ya. Nanti kalau ibadah suruh ibadah yang gak enak, ibadah puasa misalkan, males ini sama apa bedanya sama orang kafir, kan? Tidak boleh pilih-pilih dalam melaksanakan ajaran agama, ya. Selama itu perintah kita kerjakan, selama itu yang dilarang kita tinggalkan, gitu ya. Tidak boleh seperti orang-orang ahlul kitab, ya. Mereka melaksanakan ya sebagian perintah dan mengingkari sebagian yang lainnya. Nggak boleh. Makanya balasan untuk orang yang seperti ini kata Allah mendapatkan kehinaan di dalam kehidupan dunia. Dan kelak di akhirat ingat mereka akan dikembalikan yang kepada sekeras-kerasnya siksaan yang abadi. Orang Islam nggak boleh pilih-pilih dalam menjalankan syariat, ya. Kalau mau katakan suka-suka, ya kenapa makan babi? Ya suka aja udah, gitu. Kan kalau suka kan masih mending, Pak. Ya kan? Kenapa kamu mabok? Ya demen banget sama mabok, suka sama mabok. Tahu itu haram, kan gitu. Kan ini lebih baik daripada mengatakan babi itu haram tapi babi hutan. Ya. Mabok itu boleh selama tidak teler. Ya kan ngaco ini. Ya, mau sedikit mau banyak tetap haram, ya. Ya, kalau katakan suka kan beda lagi, Pak. Kenapa makan babi? Ya suka aja. Walaupun tahu dilarang kan gitu. Cuma kalau yang mabuk, kenapa mabuk? Ya suka aja. Kamu tahu nggak ini haram? Tahu, Pak. Nah, itu kan lebih baik, ya kan, daripada mengatakan tadi, ya, mabuk minum khamar itu boleh selama tidak mabuk. Kan ini yang kacau, yang keliru, ya kan? Kalau dia alasannya suka kan beda lagi, tahu itu haram, gitu kan? Menghalalkan yang haram. Ya? Menghalalkan yang haram. Iya, itu makanya yang jelas. Orang Islam pun sama. Selama ada orang Islam yang menghalalkan yang haram, itu nanti balasannya di neraka. Itu sama dengan kufur. Ya, orang yang menghalalkan yang diharamkan Allah, berzina, ya kalau suka aja, nggak usah katakan halal, gitu ya. Ada lagi minum khamar itu haram, ya katakan suka, bukan, ya jangan sampai menghalalkan. Iya, ya minum khamar boleh, yang penting nggak teler. Ya, makanya di kitab Nasalibat itu kan dibahas ya. Kullu maksiatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Orang yang melakukan maksiat karena dasar syahwat itu masih diharapkan ampunannya oleh Allah. Tapi kullu maksiatin an kibrin, ini perkataannya Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya. Dan setiap maksiat yang datang daripada sifat sombong, dari rasa sombong. Sombong itu tadi, ya, saking sombongnya menghalalkan yang jelas haram. Ya. Nah, itu balasannya apa? Fa innahu la yurja ghufranuha. Tidak diharapkan ampunannya oleh Allah. Ya, kalau suka ya katakan aja suka. Kenapa makan babi? Oh, suka, enak gitu. Ya, tahu itu haram. Gitu. Jangan cari alasan untuk menghalal. Nah, ini yang repot, ya. Cari 1000 alasan untuk menghalalkan yang sudah jelas Allah haramkan. Gitu. Maka balasannya yuradduna ila syadil adab. Pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada sekeras-kerasnya siksa. Ya, enggak boleh. Ya suka bilang aja suka gitu ya. Ngomong gitu. Seperti orang munafik. Iya. Ya, enggak boleh, ya. Ya kalau ada orang Islam, kalau maksiat, ya, kalau atas karena syahwat itu masih diharapkan ampunannya. Ya. Tapi kalau cari 1000 alasan untuk menghalalkan yang jelas diharamkan, ini yang repot. Ya. Nah, janganlah kalau maksiat, kalau suka maksiat katakan aja suka. Jangan katakan boleh. Ya. Nah, ini kan repot. Udah jelas haram kok. Ya. Ini ada dalilnya, pendapat imam, cari malah cari bilang pendapat imam yang lain. Kan repot. Berhubungan, ya,
dengan istri ketika haid itu jelas haramnya. Wah, ini nanti cari dalil. Kata imam yang lain. Kata imam yang lain ya. Nah, ini yang repot ini. Ya pokoknya kalau maksiat gitu ya. Masih suka dengan maksiat, ya katakan saja suka, jangan sampai ya berani menghalalkan. Ya, ini yang bahaya. Yang tidak akan diharapkan sebenarnya oleh Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ingat, Allah benar-benar tidak lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Wallahu a'lam. Bertanyakan? Tadi yang mengadakan dapat dikatakan yang menjadi kita itu Kalau masalah bid'ah mungkin lebih luas ya maknanya. Bid'ah yang tidak ada tuntunannya dari Rasul. Selama ada dalil yang menaungi ini ya banyak ya. Kalau kita cari misalkan ya haul, Nabi nggak pernah melakukan haul, sebetulnya ada dalil yang menaungi. Ada gitu ya. Tapi kalau misalkan sebetulnya bid'ah yang munkarat itu yang tidak ada jelas. Sholat zuhur jelas 4 rakaat. Ya, karena saking semangatnya dia kerjakan 6 rakaat. Itu baru bid'ah. Ya. Ini termasuk. Kalau ayat 83 ada sholat dan zakat Ya. bagi Bani Israil. Pas sholat itu seperti yang sering kita lihat di tembok ratapan itu. Mungkin karena memang ketika sebelum Nabi Muhammad diutus mereka ada perintah untuk melaksanakan sholat. Hanya nanti perintah itu disempurnakan di ayat sebelumnya, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'al, rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Atau ada yang mengatakan bahwa ya sholat orang Yahudi dulu tidak ada rukuknya, maka ikutlah kalian wahai orang-orang Bani Israil, ya sholatlah kalian seperti sholatnya orang-orang yang ruku tadi. Artinya sholatnya disempurnakan dengan sholat yang diajarkan ya kepada Rasulullah, oleh Rasulullah. Maka sholatnya harus ikut bagaimana cara sholatnya Nabi. Sholat yang dulu dikerjakan sebelum Nabi diutus itu disempurnakan. Artinya sholatnya itu ada sholatnya, cuma tata caranya yang berbeda. Ya mungkin aja yang sekarang sholatnya dulu memang seperti itu. Cuma ketika Nabi Muhammad diutus, kemudian ada perintah sholat, maka orang Yahudi wajib mengikuti sholat itu seperti sholatnya Nabi. Karena perintah sholatnya jelas, cuma tata cara sholatnya yang berbeda, gitu ya. Ada lagi mengenai Rasulullah ketika sebelum diangkat menjadi nabi menganut agama apa itu? Yang menanyakan. ya agama Ibrahim Betul. ya, Hanif. Bukan ke Nabi Musa, syariat Nabi Musa bukan. Enggak, Nabi Ibrahim. Ya, Nabi tidak pernah menyembah berhala, ya, tidak pernah meminta, artinya yang lurus, gitu ya. Sebelum ada wahyu, Nabi Muhammad ya mengikuti perintahnya atau ajarannya Nabi Ibrahim. Ya, makanya wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Ya, dari Ibu, nanya apa? Mangga. Udah ada nasi. Hah? Ada yang mau nanya nggak, Bu? Hah? Nasi. Ibu nggak ada yang nanya? Enggak. Kalau enggak, iya. Kalau enggak, ini udah ada nasi di soalnya. Ya. Kita tutup ya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.